Podcast ini bisa disimak di kbrprime.id dan platform podcast lainnya. Salah satu orang yang ingin saya ajak ngobrol ketika mulai merencanakan untuk bikin podcast ini adalah Dede Utomo, pendiri organisasi hak-hak LGBT Gaya Nusantara yang dimulai tahun 87. Tapi sebelumnya, Pak Dede juga ikut mendirikan Lambda Indonesia pada tahun 1982 maksudnya ya, organisasi gay pertama di Indonesia. Jadi, ini kali saya ngobrol bareng Dede Utomo. Di Surabaya, wawancara ini saya lakukan akhir tahun lalu. Anda mendengarkan Love Buzz bersama saya, Asrul Dwi. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Saya sempat baca ada satu wawancara yang Pak Dede lakukan tahun 2015 setelah Amerika Serikat melegalkan pernikahan sejenis kan. Pak Dede di wawancara itu bilang meskipun kecil kemungkinan tapi itu ada gitu ya, Indonesia melegalkan dibikin kurang saat, lebih. Ya suatu saat nanti. Masih percaya itu, Pak? Oh ya, akan makan waktu. Dasar saya adalah saya melihat di tempat-tempat lain. Di Barat aja, kondisinya itu bahkan lebih real daripada sekarang di Indonesia. Orang betul-betul ditangkap sama polisi, hidupnya hancur deh. Karena dia hanya kebetulan ketangkep basah berhubungan seks di toilet. Karena ya di rumah nggak berani kan. Itu terjadi. Itu sampai tahun 70-an masih terjadi di Barat. Berarti kita bicara kira-kira 40 tahun yang lalu. Demonstrasi pertama di Sydney yang kemudian menjadi Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras tahun 78 masih ya, baru 41 tahun yang lalu, itu ditangkap polisi yang saya lupa berapa orang ya, yang kecil lah sebetulnya, mungkin 100 orang gitu, dipasang fotonya oleh Sydney Morning Herald. Gila kan? Di Indonesia aja nggak sampai lah kemudian fotonya siapa dipasangin semua gitu ya. Kecuali yang kemudian ketangkep di Atlantis itu kayaknya. Jadi mirip sebetulnya. Saya selalu percaya, mungkin karena saya aktivis juga, bahwa itu bisa dilawan. Dan dalam hampir 4 tahun terakhir aja, jumlah sekutu yang bergabung dan mendukung itu melonjak justru. Karena ingat, orang yang mengerti betul keadilan itu tidak akan rela ketika ada golongan siapa aja, mau Syiah, mau Ahmadiyah, mau LGBT, ketika dipersekusi, nggak bener ini. Lalu paling nggak petisi ngisi, bahkan kemudian bikin program kayak Sejuk misalnya, bikin program. Aji juga punya program meskipun tidak seintensif Sejuk ya. Terus yang dari kelompok agama juga kayak Gereja Kristen, Gereja Komunitas Anugerah di Jakarta baru satu, oke, nggak apa-apa gitu ya. Tahun 60-an di Amerika juga baru satu gereja yang pro. Tapi lihat sekarang, memang kalau bicara soal Indonesia orang selalu bilang ada faktor Islam, tapi saya bilang Islam bisa berubah. Islam pernah tidak memusuhi keragaman seksualitas dan gender. Pernah, zaman Ottoman. Ya, jadi sebetulnya KUHP-nya Kesultanan Utsmaniyah itu tidak mengkriminalisasi hubungan sesama gender. Malah Barat seperti Inggris yang mengkriminalisasi. Jadi Islam pernah lebih maju dari Barat. Saya kira masalahnya cuma bagaimana meyakinkan orang-orang Muslim yang muda dan progresif untuk lebih berani dan kemudian nanti bersama dengan Muslim di tempat lain. Nggak tahu ya, saya memang cenderung optimis, tapi saya juga pernah melihat keadaan di Indonesia maupun dunia yang sangat gelap dan ternyata sudah agak terang dikit. Kalau sekarang mungkin sudah agak terang dikit kah atau? Oh enggak. Sekarang kita masih menjalani masih melewati abad kegelapan itu saat ini. Masih banyak susahnya. Bagi saya yang aktivis lama ini mirip dengan zaman tahun-tahun Soeharto. Jadi kegiatan itu diselubungkan, disembunyikan. Cuman sekarang dengan adanya media sosial ya itu menyembunyikannya juga lebih gampang. Poster dibikin, tapi kita nggak akan bilang di mana acaranya. Oke, memang terbatas ya, tapi kan kalau orang rajin mantengin akun Instagram atau Twitternya organisasi, yang by the way juga kalau boleh bilang ya dibandingkan negara lain gitu ya, kayak misalnya Rusia, kita kan ya belum ditutup kan akun Instagramnya kebanyakan organisasi LGBT. Dan kalau ditutup, kalau saya belajar dari seorang aktivis komik pornografis
Ya bikin baru lagi. Iya, segampang itu gitu. Segampang itu. Mungkin dalam 1 menit sudah jadi kan. Sekarang dengan aplikasi itu gila-gilaan kan. Karena di bawah 1 menit sudah jadi akunnya, terus habis itu tinggal pindahin aja dari yang kan pasti ada di mana lah, di whatever lah, di mungkin di stick di flash drive-nya di mana whatever lah. Jadi teknologinya udah membantu. Memang ada kecelakaan seperti teman-teman di Aceh yang kena cambuk itu, atau teman-teman lesbi yang diusir dari kosnya, masih terjadi. Tapi menurut saya gini, selalu ada perlawanan. Itu yang membuat saya optimis. Selalu ada perlawanan. Orang tidak tinggal diam. Bahkan yang digerebek di Atlantis itu pun langsung LBH masyarakat di situ malam itu juga. Tidak mudah memang, karena ada orang yang adalah mending bayar aja daripada nanti kalau terlalu lama ketahuan media macam-macam. Ya kita ngerti juga ketakutan itu. Dan kalau kita perhatikan ya, Asia udah mulai loh. Taiwan. Sudah ada kesetaraan pernikahan, meskipun belum sempurna, tapi mereka berjuang terus supaya bisa adopsi, supaya bisa dengan orang asing. Sekarang kan hanya harus warga negara Taiwan dua-dua. Thailand ya mereka kayaknya mempertimbangkan cuman partnership, belum pernikahan. Oke. Habis gitu mungkin yang berikutnya menengok mungkin Vietnam, Kamboja, China aja orang udah mulai gerak. Ke Taiwan bisa, kenapa kita nggak bisa? Ada yang bilang jangan banding-bandingin dah. Pokoknya setiap masyarakat itu punya cara sendiri, tapi semua itu goalnya sama, kesetaraan aja. Saya termasuk yang tidak akan menghindar dari bicarakan kesetaraan pernikahan. Kenapa? Munafik kalau saya cuma bilang, oh ya kita belum waktunya. Mungkin belum waktunya memang karena ya memang gimana ke DPR aja nggak diterima sama anggota DPR sekarang. Tapi bukan berarti di akhir sekali nanti kalau kita bicara kesetaraan dan non diskriminasi ya harus bisa nikah lah. Tapi juga yang nggak mau nikah juga nggak harus gitu loh. Itu yang saya kira, saya hanya dari baca sih, banyak pakar politik Indonesia mengatakan lagi berkembang demokrasi iliberal ya. Jadi demokrasi yang kerangka-kerangkanya oke, pemilu jalan, semua kelihatan bagus, bahkan sebenarnya demokrasi elektoralnya Indonesia oke, tapi isinya itu compang-camping. Demokrasinya semu gitu kalau ini bilang. Well, semu dalam artian kerangkanya oke, tapi isinya. Ini malah saya baca ada artikel yang berani sekali mengatakan bahwa Indonesia itu mungkin mengidap ya sindrom eksepsionalisme. Anggap bahwa Indonesia ini unik, gak bisa dibandingin yang bener aja loh. Unik apa? Waktu itu 2015 itu ya, di Indonesia juga teman-teman aktivis juga kan sempat ada semacam selebrasi gitu. Tapi itu memang akan berpengaruhkah ke Indonesia ketika Amerika Serikat katakanlah melegalkan pernikahan teman-teman LGBT gitu? Oke, Amerika agak jauh ya. Yeah. Tapi beberapa teman sudah nikah di Amerika. Nah persoalannya gini, oke memang ini untuk kalangan yang sangat elit ya, golongan menengah ke atas yang mungkin kerja di bangsanya, saya sebutkan aja nggak apa-apa ya karena saya tahu mereka menunjang punya tunjangan suami atau tunjangan istri yang sesama itu, Philip Morris. Oke. Jadi gini, kalau kita kerja di Philip Morris, udah punya pasangan, kita punya surat nikah, lebih kuat lagi gitu loh. Ya memang oke. Saya bisa mendengarkan orang yang kritik, wah itu kan yang kaya-kaya. Iya, tapi sebentar. Tadinya saya harapkan Taiwan itu kan banyak orang kita kerja di Taiwan dan sebagian gay, karena buat mereka yang di kampungnya susah gitu ya, di Taiwan paling nggak gandeng pacarnya tuh nggak ada FPI, nggak ada pemuda siapa yang resek gitu ya. Tapi ternyata belum bisa nikah, oke deh gitu. Tapi beberapa tahun lagi mungkin bisa. Nah kan mungkin nikah di Taiwan. Dan kadang-kadang ini saya mungkin kedengarannya begitu kayak praktis ya soal pernikahan itu. Ada dua orang teman saya yang nikah kapan itu di Australia. Satu warga negara Australia, satu warga negara Thailand. Mereka tidak menduga bahwa betapa kuatnya pengaruh emosi orang nikah. Ya mungkin saya juga nggak bisa ngerti, saya belum pernah nikah soalnya. Tapi betul-betul menguatkan hubungan mereka, terus indah lah gitu ya. Kenapa seindah itu dilarang-larang gitu loh itu sebetulnya. Jadi saya kira dampaknya ada, paling nggak sebagai harapan. Sama dengan kalau misalnya tahu bahwa misalnya salah satu calon presiden Amerika tahun depan, Buttigieg atau Buttigieg kalau namanya, Buttigieg, ya, itu gay.
Itu kan wah gitu kan. Bayangkan kalau kita seorang anak umur 15 tapi yang suka baca tentang politik internasional. Karena itu yang saya alami tahun 75. Saya baca majalah Time, baru bilang bahwa ada organisasi gay, ada gereja khusus gay. Waktu itu belum ada LGBT, gay semua. Ada sauna, ada ini, ada itu. Lumayan gitu loh. Saya kira kita nggak bisa dan maaf kalau kebetulan acuan saya itu barat karena saya memang dari keluarga yang kebarat-baratan. Tapi bayangkan kalau misalnya meskipun masih susah seorang yang mendengarkan bahwa ternyata kadang-kadang bukan pemerintah, misalnya kayak di Libanon atau misalnya saya langsung bicara ini dunia Islam atau di Tunisia atau di Turki itu ada organisasi LGBT gitu. Oh bisa ya ternyata ya. Bahkan Iran juga. Atau ada masjid di Berlin di mana tidak ada batas imamnya harus gendernya apa, tidak dibatasi apakah mana laki mana perempuan. Memang ini masjid progresif. Kalau yang konservatif pasti dikutuk-kutuk lah habis itu. Tapi ada di situ namanya Masjid Goethe Ibn Rushd. Wah gitu kan. Kalau saya seorang anak muda Islam yang lesbian gitu, wah bisa ya. Atau kalau misalnya mau potong Kompas, aku mau ke Berlin gitu kan. Nggak apa-apa. Kita harus ingat itu hak asasi manusia loh pindah itu. Ada di Deklarasi Universal HAM. Ya anyway, jadi dampaknya ada paling tidak pada tingkatan personal, pada tingkatan organisasi. Dan kalau saya cuma mendengarkan aja yang muda-muda gitu. Mereka ngomongin, mereka bicarakan. Tadi sempat ngobrolin soal majalah Times tahun 70-an kan. Dulu waktu melela atau coming out, Pak Dede tahun berapa Pak? Saya melela ke orang tua dan tante sama om saya yang kayak orang tua juga itu 74. Wacananya saya minta pertolongan, saya merasa beda, saya sendiri masih merasa saya akan bisa berubah. Tapi majalah Time cuma gitu. Tapi waktu saya baca majalah Time gini, konteksnya begini. Saya memang suka baca. Psikolog saya yang mendampingi saya menyebutnya menata hidup saya gitu ya. Itu suruh saya baca, dan makin saya baca termasuk buku-buku yang dia tugaskan, saya makin yakin bahwa tidak ada yang salah dengan saya, masyarakat yang salah. Saya juga belajar waktu itu filsafat bahwa minoritas itu tidak bisa disalahkan, mayoritas yang salah. Loh iya, itu memang sangat kurang ajar memang. Tapi ya itulah saya gitu ya. Kan saya juga Tionghoa kebetulan. Jadi saya kemudian makin pede bahwa jadi cokin, jadi Cina di Indonesia bukan salah gue, salahnya yang musuhin. Kok nggak bisa nerima. Jadi kayak gitu-gitu itu. Baru sesudah saya baca makin banyak, 79 akhir melela ke semua orang. Di tahun itu gitu ya, akhir tahun 70-an kan berarti Pak. Coming out sebagai gay, minoritas dan Katolik ya Pak? Katolik aku nggak beragama. Dulu. Oh oke. By that time saya udah nggak beragama. Oh udah nggak ya? Saya udah ninggalkan semua agama. Saya Katolik dulunya, kalau mau ditelusuri. Tapi waktu itu kan masih belum banyak ya, atau bahkan mungkin nggak ada orang yang publicly melela gitu ya. Gini, saya itu kebetulan saya lagi bimbing tesis mengenai itu. Saya itu karena kebarat-baratannya keluarga saya dan karena saya Americanized, saya percaya pada the American Dream. Dan American Dream itu I don't care kalau semua orang seperti apa. I am me. Dan saya kayak gini, saya bilang kalau acuannya mau ke yang bahasa Indonesia, berani karena benar. Saya nggak merasa salah, saya berani aja. Orang lain yang bingung. Tapi enggak, media waktu itu langsung melihat bahwa ini news. Yang jelas gini, saya tahun 80 awal lah gitu ya, itu mulai berorganisasi di Amerika sih. Tapi segera saya buat tulisan segala macam di Indonesia. Tulisan saya pertama dalam bahasa Indonesia mungkin muncul sekitar Juli tahun 80 di majalah Anda, majalah psikologi. Itu dibolehkan gitu loh. Artinya majalah Anda mau memuat tulisan saya. Habis gitu saya mulai nulis surat pembaca. Tempo muat, dulu ada majalah Zaman, majalah anak muda muat, dan kemudian nggak terlalu sering, tapi kemudian tulisan saya yang pertama di media besar itu di Sinar Harapan, dan saya kira nggak ada salahnya disebutkan dengan fasilitasi Pak Nasir Tamara. Nah, saya memang punya backup, saya Cornell gitu loh, itu nggak bisa dibuat mainan. Nah, itu yang kayaknya bingung gitu, dan saya nggak akan nyebut nama ya, tapi beberapa dosen saya di Cornell kan gay juga, dan itu intelektual Indonesia tahu. Dan beberapa intelektual Indonesia yang top waktu itu juga homo. Dan itu menjadi kayak diketahui tapi nggak usah disebutin. Nah, saya generasi baru yang kalau saya nggak salah, kenapa saya harus tutupin? Tekanan waktu itu kayak gimana Pak? Nggak ada.
Oh nggak ada? Nggak ada. Karena belum ada sosial media. Nggak ngerti. 1-2 pendeta nulis surat, kembalilah kepada jalan yang benar, ya saya coba. Tapi ya nggak jalan gitu karena sangat bertentangan. Jadi ya malah saya diundang sama UI waktu itu. Saya ingat saya tanggal 21 pulang diundang sama FISIP UI untuk ceramah. Terus responsnya bagus malah, hampir nggak ada yang negatif. Yang negatif adalah beberapa perguruan tinggi di Surabaya yang tadinya mengharapkan saya akan bergabung sama mereka sebagai staf pengajar, nolak. Kayaknya disebut nggak apa ya? Nggak apa. IKIP Surabaya, IKIP Malang, Universitas Kristen Petra sampai sekarang. Sampai sekarang masih. Oh ya. Oh, oke. Sebutin aja nggak apa-apa. Name and shame. Sama Widya Mandala, tapi saya sudah diampuni sejak 2008. Sekarang sudah ngajar di situ kan soalnya. Diampuni. Tapi ya gitu loh. Efeknya adalah kemudian pekerjaan saya agak susah. Tapi ya ada aja sih yang nerima. Tapi kalau sampai sekarang berarti sebenarnya juga nggak ada masalah bahkan kampus gitu. Sebetulnya kan? Ya kecuali kalau acaranya dibuat kayak apa ya, terbuka gitu ya kadang-kadang, atau sekarang beberapa ajakan untuk wawancara kadang-kadang jadi batal di menjelang akhir gitu. Hanya dikit sekali sih sebetulnya. Atau undangan dari gereja mana saya nggak nyebut deh supaya kasihan sama mereka. Itu dibatalin. Untungnya saya belum berangkat. Tapi sebetulnya itu juga pernah terjadi. Bukan kata saya bicara tentang homoseksualitas. Saya sebetulnya kalau ini saya sebutin karena kayaknya hampir nggak mungkin saya akan diterima oleh mereka. Jaringan Universitas Muhammadiyah kelihatan sekali gitu loh. Dan gayanya gaya Jawa gitu. Muter sampai 3 jam sebelum acara saya belum bisa berangkat karena belum ada lampu hijau. Wow. Brawijaya pernah kayak gitu juga. Itu saya berani bilang karena kemudian masuk ke media, rektor melarang mahasiswa waktu itu untuk mengadakan acara. Kalau UNER gimana? UNER secara umum, UNER itu pernah punya dosen-dosen senior yang gay. Saya waktu di FISIP kan ya. Saya nyebut aja agak kabur-kabur gitu ya. Yang tahu yang nggak tahu. FISIP itu pernah punya seorang dosen senior yang gay, atau zaman sekarang kan disebut queer kali ya. Yang pernah menjadi koresponden Lambda Indonesia, organisasi pertama yang saya dirikan untuk Surabaya. Karena dia mendukung, bukan karena dia sendiri queer. Nggak masalah gitu kan. Kalau mau disebut sebagai sekutu, fine, silakan. Jadi ketika saya ke UNER, saya senangnya itu Linda Kristanti mewawancari saya di Pantau, disebutkan bahwa Pak Tandio almarhum tahu ketika saya diajak untuk diwawancara untuk dipertimbangkan menjadi dosen itu, dia udah tahu karena saya udah ngomong di Tempo segala macam. Pokoknya saya bukan orang asing lagi gitu, tapi saya diterima ya karena zaman itu PhD dari Cornell lagi itu jarang gitu loh. Jadi ya diterima, udah pokoknya tanpa pertanyaan. Malah kelihatan sekali bahwa orang ngerti gitu. Jadi ya dulu ada namanya almarhum Pak Kunto, itu langsung saya dikasih skripsi mengenai waria, skripsi mengenai homoseksualitas. Enggak diberi mata kuliah dulu sih, tapi akhirnya tahun 91 kalau nggak salah, akhirnya saya disuruh megang mata kuliah perilaku seks. Jadi UNER ya pernah dipanggil sama pembantu rektor 2 yang kemudian agak bingung sendiri gitu karena dia tanya, saudara itu mau ini demi penelitian atau demi politik? Pak, di teori sosial itu ilmuwan sosial yang baik itu nggak cuma meneliti Pak, dia langsung harus terapkan. Bingung dia. Kalau kampus gitu, kita ngomongin secara umum, rasa-rasanya ada kemunduran gitu nggak sih Pak? Diskusi-diskusi itu makin jadi sulit gitu. Iya sih, kalau diukur dengan katakanlah dekade pertama sesudah reformasi tahun 2000-an ya, itu hampir nggak ada kendala ya mengadakan acara-acara itu karena kalau sebelum itu juga tidak mudah gitu ya. Meskipun tahun 87 akhir kalau nggak salah itu ya, Fakultas Kedokteran UNER pernah mengadakan simposium mengenai homoseksualitas yang oleh ada satu mahasiswa saya namanya Bas Wardono. Pak, itu sampean diadili Pak. Itu yang di Hotel Majapahit ya Pak? Enggak, itu yang di aulanya Fakultas Kedokteran. Dan memang kemudian suaranya kesana kemari gitu loh. Tadi yang dosen antropologi senior itu tanpa coming out, tanpa melela, dia membela. Saya punya fakta yang Javanologi tersinggung karena saya bilang Hayam Wuruk dicatat di Nagara Kartagaman dan Pararaton itu menari dengan pakaian perempuan dan punya nama perempuan. Tapi ya kayak Kucumbu Indah tubuh indahku itu loh, jadi biasa. Itu saya bilang ada yang problematik, saya bilang sama orang Javanologi bahwa kalau laki-laki pakai pakaian perempuan itu rendah. Anda nggak ngerti budaya Jawa sebetulnya. Kan dalam tari Jawa itu bisa dilaksanakan dan tidak didatangi FPI. UGM waktu itu ngadakan kalau nggak salah motornya Pak Umar Khayyam tahun 86 tentang homoseksualitas. Bukan karena
karena saya aja, tapi di mana-mana orang lagi bicara, Grafiti menerbitkan itu apa, kami bukan lelaki atau apa itu yang punya Kemal Atmojo, lalu ada banyak acara waria, terus ada Lambda Indonesia yang kemudian jadi Gaya Nusantara, yang itu kemudian kayak dibaptis di Hotel Majapahit itu. Nah, di Hotel Majapahit itu tuh saya ketemu sama artikel di majalah Tempo bulan November kira-kira. Tapi agak sedikit homofobik gitu nggak sih? Well, gini ya, saya lebih melihatnya gini. Waktu itu bangsanya Tempo segala itu cenderung kayak kepo gitu loh, pengen tahu. Kalau zaman sekarang kepo, jadi mau ngintip, kayak gini tak gitu ya. Mungkin waktu itu saya kurang sensitif juga, saya anggap sudah oke. Waktu itu dimuat oleh media massa itu sudah sesuatu gitu. Tapi ya mereka belum mengerti juga. Tapi kalau diperhatikan mereka itu kalau nggak salah ada sampai 10 halaman kan mengenai Minang, ditulis sama Asrul Sani, terus ada mengenai Warok. Jadi sebetulnya Tempo dengan kekurangan di sana sini itu berusaha untuk menunjukkan peta homoseksualitas dan transgender di Indonesia itu sudah lama dan bukan hal yang baru gitu. Dan memang kalau nggak salah pada nomor berikutnya dia kayaknya diteleponin banyak orang itu. Makanya Tempo harus membuat kayak semacam ada ulama yang ngutuk-ngutuk gitu dimuat gitu, ya sudahlah itu ya cover both sides kan, tapi yang sebetulnya atau lah itu gitu. Tapi intinya untuk zaman itu sudah lumayan. Yang lebih lumayan lagi nanti tahun 91 di Prisma yang jadi ada nomor khusus mengenai seksualitas. Editor tamunya Julia Surakusuma. Prisma juga ketakutan sendiri karena ternyata penulisnya jujur semua. Saya jujur, Ong Hok Ham jujur, saya nggak tahu siapa lagi ya, Julia jujur, dan itu Prisma sempat takut itu. Benih dari intoleransi itu sudah ada sebenarnya udah lama. Cuma ternyata nggak apa-apa dan nggak pernah terjadi kayak toko buku Prismanya dibakar atau gimana, nggak ada. Tapi Pak Dede dulu sempat mau diancam untuk dibakar kan? Itu tahun 99 ya? 99. Itu 99. Ya memang gini, ya kami naif juga sih. Kami merasa, wah reformasi, demokratisasi, yuk kita coba. Yuk kita adain konferensi pers untuk ngadain raker. Cuman rapat kerja 2 hari atau 3 hari di Solo. Solo dipilih karena weekend sesudah itu ada acara yang tahunan waktu namanya September Ceria di Tawangmangu. Itu memudahkan lah orang-orang yang mau kemudian mau ke sana, jadi transport sudah dompleng ke itu. Mungkin kesalahan kami adalah terlalu percaya pada media. Semua kita kirimi Republika lah, siapa semua, Kompas siapa aja dikirimi. Solo Post, tahu ya, gini deh, yang betul adalah FPI-nya Surakarta, FPIS itu kemudian ribut gitu. Kami tidak rela, mungkin udah lihat clippingnya ya. Solo menjadi Sodom dan Gomora, yang sudah menarik sebagai Muslim. Mereka nggak tahu bahwa di Al-Quran itu kotanya Lut itu cuma 1, di Kristen 2 emang. Itu menarik kan, dan tidak ada namanya. Cari Sodom and Gomora di Al-Quran nggak ada. Nah itu, jadi mereka lemah di urusan teks kan. Jadi sebelumnya mereka udah kena kristenisasi sebetulnya. Ya itu, jadi ya terus saya diancam dibakar. Konteksnya begini yang saya diberitahu sama teman-teman PRD Solo. Minggu sebelumnya Pak Habibie almarhum itu kan mau nyalon waktu itu. Dia pikir mau tetap jadi presiden kan. Dia ditolak antara lain oleh PRD Surakarta. Jadi ini pendukung Habibie balas dendam. Kantornya PRD rusak itu, dilempari batu segala. Memang mereka udah siap dengan bensin. Saya dicari, darahnya halal dan harus dibakar. Saya disembunyikan sama Kusuma Sahid Prince Hotel, dan teman-teman BRD kontak terus. Peserta raker diselamatkan di hotel lain oleh Hotel Dana yang waktu itu Hotel Dana diancam, kalau berani meneruskan kita bakar hotel Anda. Wah, biasalah FPI kayak gitu. Ya akhirnya nggak jadi gitu. Tapi itu gerakan yang lama ya, sisa-sisa dari zaman Gaya Nusantara lama. Karena kemudian dekade sesudah reformasi itu yang muncul banyak organisasi baru kayak Arus Pelangi, Suara Kita, Ardhanari Institute. Bedanya apa aktivisme sekarang sama dulu? Itu ada kayak keterputusan gitu. Gaya Nusantara nggak putus. Antara saya masih di sana, tapi kayak misalnya dulu ada IPOS di Jakarta itu ya kebetulan mungkin pendirinya dan pemimpinnya itu sakit-sakitan, terus yang muncul baru itu ini orang-orang baru. Atau kayak Ardhanari Institute itu beberapa itu dulu munculnya di organisasi lesbian yang lama, tapi kemudian mendirikan baru. Jadi semangatnya baru, cenderung inklusif. Dulu dengan agak malu juga itu gerakan lesbian gay itu agak menyisihkan waria.
isu trans itu nggak dimasukkan, transfobianya middle class ya. Dan di internasional juga ada perkembangan gitu loh, termasuk misalnya akronim LGBT. Iya. Ya, termasuk kemudian prinsip-prinsip Jakarta gitu. Banyak perkembangan di PBB segala macam. Kemudian ya jadi melonjak dari mungkin 7 atau 10 organisasi pada tahun 99. Enggak, saya harus tahu dong. 20 organisasi karena kan raker kan. 20 organisasi selain yang waria loh ya. Yeah. Itu sekarang saya langsung lompat sekarang aja, ada sekitar 83 yang terdaftar di Kumham. Dan masih boleh terdaftar, tapi enggak boleh bilang kalau organisasi gay. Kata gay harus jadi gaya, kata waria jadi warna. Jadi kayak GWL INA itu jaringannya gay, waria, dan LSL lain. LSL lain itu laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki yang lain tapi tidak beridentitas. Di Indonesia itu jaringan nasionalnya memang lumayan jalan sih. Itu ketika bikin akte notaris harus menyebutkan dirinya saya perkumpulan gaya warna lentera. Menariknya ini kalau dilihat sebagai pengamat, yang ngajarin bohong itu ya pejabatnya Kementerian Kumham. Iya. Dan teman-teman ragu untuk petisi ke menteri gitu waktu itu. Jadi ya sudah gitu, diajak itu nggak usah pokoknya jalan, dia pragmatis gitu. Saya menduga 2015 selain hebohnya karena kesetaraan pernikahan di Amerika Serikat, jumlah yang banyak yang kemudian kalau di Car Free Day atau bahkan nggak usah nunggu Car Free Day itu kadang-kadang bikin Ide Hot di Bundaran HI Jakarta, di Jogja bikin di Tugu, itu membuat orang-orang ini kaget dan juga mereka mungkin belajar dari sama kaum konservatif yang di negara-negara lain, lalu melihat bahwa LGBT ini menjadi isu yang bisa digunakan. Strugglingnya ketambahan itu kalau sekarang ya berarti? Iya sih, tapi pasukannya banyak. Jadi jumlah aktivis dan organisasi yang banyak itu yang mengejutkan mereka itu, sekaligus juga bagus gitu. Apalagi sudah diserang yang 4 tahun terakhir nih, tambahnya itu nggak keruan loh. Kayak Nusantara itu pernah, organisasi saya sendiri pernah agak khawatir karena kami itu umurnya 40 ke atas. Aduh. Sesudah itu jadi terus ya tentu aja dengan medsos juga ya. Yang datang tuh yang umur 20, 22, 23 bagus. Tinggal kemudian ya mereka kita ajak untuk belajar jadi aktivis yang tangguh dan meneruskan ke depan gitu. Kalau Jakarta kan kelihatannya mereka banyak bersuara gitu ya. Kalau yang di daerah gitu kayak gimana Pak? Ya tergantung definisi bersuaranya ya. Jadi biasanya gini, dari mulai awal reformasi itu kami sudah mulai berani mengadakan acara terbuka. Kadang didukung sama Pusat Kebudayaan Prancis. Terbuka tapi dikenal, diketahui. Itu pun sudah ada tantangan. Jadi tahun 99 itu kita Pusat Kebudayaan Prancis mau menyambut undang-undang partnership di Prancis, lalu kebetulan direktur pusat kebudayaannya gay. Ayo kita bikin, ya udah kita bikin. Diskusinya ditentang oleh alumni Prancis yang menyurati atau menelepon duta besar sampai duta besarnya melarang. Jadi orang Prancis yang liberté égalité bisa dibuat itu ya di Indonesia. Tapi bagusnya si direkturnya bilang, oke, saya bawa ke halaman rumah saya. Ini kan ranah privat saya. Iya. Nggak ada yang boleh melarang. Nah, kita bawa ke situ. Waktu itu Bu Pinky ngomong. Nah, tapi dangdutannya boleh jalan terus dan pameran foto kalau nggak salah ya dari seorang fotografer Prancis. Nah itu kalau di Google mungkin disebutkan sebagai Pride pertama ya, bukan baris ya. Mungkinan ya Gaya Nusantara itu dekat sih dengan komunitas tapi nggak pernah mengorganize komunitas sebagai ormas gitu sampai sekarang pun sebetulnya. Regenerasi tapi terjadi ya Pak ya. Tapi kemudian kami tidak pernah kemudian ada anggotanya, kartu anggota terus gitu. Nah, kita ngadakan acara launching cerita-cerita 25 cerita mengenai macam-macam orang yang beragam gender dan seksualitasnya yang berhadapan dengan agama, khusus mengenai itu angle-nya aja. Nah itu kita adakan, orang mau datang silakan gitu. Dan kami sudah belajar dari teman-teman di Jakarta dan lain-lain tempat, istilahnya itu registrasi terbuka. Nanti disaringnya ya nggak tahu gimana caranya teman-teman nyaring gitu, bahwa bukan FPI yang daftar gitu. Seperti itu gitu. Jadi bersuaranya itu di pers lokal ya. Program HIV agak terpecah karena program besar yang dari internasional itu tidak diserahkan ke, saya nggak mau menduga-duga deh, tidak diserahkan pada Gaya Nusantara, diserahkan pada PKBI Jawa Timur.
Tapi kami masih terus melakukan dengan uang yang lebih terbatas dan lebih kecil advokasi di seputar HIV. Di situ sih gaungnya masih ada sih. Terus medsosnya dalam 3 tahun terakhir lumayan, dan advokasi ke polisi bahkan sudah terjadi, ke Satpol PP juga. Cuman nggak tahu, teman-teman tuh ragu ketika misalnya kita nyoba minta audiensi sama gubernur yang baru gitu ya, Pak Hovifah kan. Meskipun tidak tahu dia homofobik ya, tapi ya siapa tahu orang Jawa itu kan kalau dihadapi manusia real gitu kan sungkan gitu. Nggak tahu, kita belum pernah nyoba gitu. Ke Bu Risma juga nggak pernah. Saya pernah dorong-dorong pada awal dulu gitu. Tapi dengan misalnya Dinkes bisa, teman-teman. Jadi kalau bersuara seperti itu, terus saya masih ngomong terus dengan media lokal. Mungkin kalau nulis sendiri masih kurang. Ya, gitu. Action di dunia nyatanya lebih banyak gitu. Ada aktivisme sosial media gitu. Iya, lalu ini kami sejak 2016 kebetulan bersamaan dengan ribut-ribut itu dapat program untuk mendekatkan minoritas seksual dengan pemimpin dan komunitas agama. Yang pertama kali bisa didekati adalah NU khususnya jaringan Gus Durian, hanya di Jawa Timur ya, di tempat lain belum tentu, dan Protestan yang bisa deketin, GKI, KKCW gitu. Katolik dengan malu-malu kadang lihat dari jauh gitu ya, pengen ikut tapi kadang takut. Kalau dengan komunitas-komunitas agama gitu, diskusinya kayak gimana sih Pak masuknya? Biasanya satu, kami mendatangkan atau menghadapkan para pemimpin agama ini dengan realitas. Waria real, gay real, untung-untung kalau dari komunitas mereka. Jadi misalnya seorang gay yang memang warga NU dan mereka cuma bilang ya sederhana aja, saya ingin diterima. Nah itu biasanya kalau dengan kerangka wacana Gus Durian paling enggak haknya bisa dibela, tempatnya dibela. Dan memang kami juga masih bekerjanya rata-rata dengan ulama baik Islam maupun Kristen yang udah bisa nerima paling enggak ya. Artinya gitu loh ya, kalau seorang waria pengen sholat, ya ngapain ditolak gitu loh. Kalau seorang lesbian mau ke gereja, ngapain dia ditolak? Dia mau berdoa kok, dia mau beribadah gitu. Nah ada orang-orang seperti itu. Mungkin mereka tidak berani untuk terbuka secara publik mengatakannya, tapi beberapa sudah mulai berani loh. Kayak Mas Anan Sorry, oke dia memang bukan ulama besar, tapi sudah ada kalau di Jawa Timur ini. Kristennya masih ya belum ada yang jelas. Tapi kita biasanya numpang Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, dan memang kita bersama dengan STT Jakarta, dengan Gereja Komunitas Anugerah, dengan ada satu jaringan yang sekretariat di Cirebon sih, ya Youth Interfaith Forum on Sexuality. Nah, itu YIFOS itu partner yang kerja gitu. Ada lagi Rumah Kitab, terus yang sesudah 2018 dengan Sejuk, Serikat Jurnalis untuk Keberagaman, yang tidak hanya seksualitas, tapi seksualitas menjadi salah satu program mereka dengan Aji sering. Lalu yang bagus juga karena ada satu program internasional yang namanya Maju, Access to Justice, saya lupa M-nya tuh apa tuh. Itu LBH mulai ngerti bahwa sebenarnya sederhana ya kalau orang ngerti HAM ya. HAM itu universal, nggak ada HAM hanya untuk yang Sunni. Ya HAM adalah HAM. Iya. Si Sunni mau bilang bahwa si A itu sesat ya monggo, kalau sial mungkin disomasi. Karena penghinaan kan. Bagi si A ya Sunni juga sesat juga. Dan kita berusaha untuk jangan pakai sesat lah, jangan pakailah menyimpang. Nggak ada Pak sebenarnya kan. Ya, emang nggak ada. Iya. Kadang-kadang gini, kita bilang kan Gus Durian terutama itu yang sering pakai frase ya, rahmatan lil alamin. Orang kayak saya udah nanya, alamnya boleh ada homonya nggak Pak Kiai? Terus mereka responnya gimana Pak? Kalau ditanya gitu? Ada aja sih gitu ya. Ya sudah, thank you. Atau yang mancing kadang bukan saya tapi Pak Mas Aan gitu. Artinya penerimaan itu sudah mulai. Tapi masih panjang jalannya untuk fully accepted gitu ya. Dan ya kita jalan terus gitu. Ya. Bahkan kita di Sumeneb pernah. Orang bilang gila lo ke Sumeneb. It's okay. Keluarga saya sampai segala macam. Kamu nanti pulang naik apa gitu. Ternyata oke. Ya artinya satu tidak diusir, dua wacananya paling enggak Islam itu memungkinkan semua orang untuk beribadah. Betul kan? Nah terus yang baru bilang saya boleh beribadah Pak Yai. Oh ya boleh aja ibadah aja. Nah lalu persoalannya teknis pakaiannya.
di shaft yang mana gitu. Gitu lah, itu teknis nantinya gitu. Dan di situ kita bisa main. Memang tantangannya adalah ke yang sana, yang the other side ya. Nah itu yang ya masih tantangan. Kira-kira untuk dobraknya itu kayak gimana sih Pak? Mungkin kalau punya peta sendiri gitu. Kalau kita lihat itu gini, ada 3 pola yang saya belajar dari feminis Islam ya, khususnya Ibu Liz Marcus. Saya belajar dari dia. Yang pertama itu adalah yang mungkin paling menggerakkan orang itu adalah riwayat nyata tentang bagaimana hidup sebagai orang yang terlahir mungkin memang dibesarkan laki-laki tapi ternyata jadinya bukan laki-laki, atau dibesarkan perempuan menjadi begitu, atau diperkirakan heteroseksual tapi ternyata homoseksual. Umumnya mereka yang sudah paling enggak lebih menerima ini ya, atau paling enggak yang rahmatan lil alamin ini ya, ketika mendengar cerita itu mereka nggak tega lah untuk langsung ngutuk-ngutuk lah. Apalagi ketika orang itu ada di depan situ, nggak tahu nanti pulangnya seperti apa gitu. Kami juga pernah berhasil masuk ke satu universitas yang Islami, tapi yang keduanya nggak bisa, harus pindah karena waria ngomong di universitas Islam gitu ya. Tapi ya itu kan ya sudah gagal gitu ya. Jadi kita catat terus kemudian nanti kita cari yang lain gitu. Atau kita boleh melakukan tapi tertutup. Ya nggak apa-apa. Itu. Jadi ya, itu yang pertama real stories ya, riwayat yang sesungguhnya. Yang kedua yang sedang kami siapkan juga sebetulnya itu tafsir progresif. Jadi kita memang kontestasi tafsir. Sebetulnya sangat kurang ajar kalau dari perspektif saya ya. Kami mau bilang tafsirmu sekarang salah. Contoh yang paling gampang aja ceritanya Lut. Kita pakai Islam dulu ya. Lut itu sebetulnya yang dihukum adalah perkosaan, bukan seks yang suka sama suka. Nah itu harus bisa dibedakan. Lalu bahkan saya kutip aja Bu Musdah Mulia mengatakan Allah itu nggak mungkin sejahat itu sampai bayi-bayi, janda-janda, orang dengan disabilitas dihukum juga. Nah kalau saya pinjam dari Uskup Agung Desmond Tutu dari Afrika Selatan, if God is like that, I don't want to see him. Ya, nggak mungkin. Nah itu yang kadang-kadang orang-orang yang ngutuk-ngutuk itu lupa, mereka salah-salah disu sama Tuhan, digugat sama Tuhan. Aku nggak kayak gitu kok. Mungkin ya. Tapi kan mereka mengatasnamakan Tuhan lalu menyalahkan. Itu yang kedua dengan tafsir progresif di banyak tempat, di tempat lain juga jalan. Yang ketiga adalah, nah ini yang kita mengharapkan akan ada ulama-ulama yang sekarang mungkin masih muda atau calon ulama yang di masa mendatang cukup kuat sehingga misalnya di muktamar NU misalnya ya, atau di sidang PGI, sidang raya PGI tidak bisa disingkirkan begitu saja. Nah, dan dia gay atau lesbian, dia atau trans. Belum ada, calon-calonnya sudah mulai bermunculan. Di PMII Jawa Tengah ada seorang kader gay dan tidak ke Pontal, masih di Dewan Pimpinan untuk Provinsi. Katakanlah sekarang gitu ya, orang meleleh publicly, yang mungkin kalau yang tercatat atau diberitakan media sampai sekarang kan dikit banget. Masih Pak Dede juga gitu kalau sekarang. Sudah ada yang lain. Ya. Sebenarnya ada yang lain. Saya punya keuntungan yang pertama. Nah, dibandingkan sekarang gitu, sekarang sebenarnya jadi lebih mudahkah atau masih sama saja gitu? Secara umum lebih mudah menurut saya. Karena begini, terutama orang muda-muda ya. Memang ada yang, ya saya nggak mau bilang semua sudah beres ya. Tapi orang muda itu ketika, saya nggak tahu ya, saya berusaha untuk empati dan melihat dari jauh. Karena saya udah nggak muda lagi gitu ya. Anak-anak sekarang yang di SMA gitu, udah nggak heran kalau temannya homo. Atau bahkan kalau kita lihat di Instagram itu kan banyak orang yang kemudian pakai pakaian yang dari gender lainnya dan cool aja. Kalau misalnya suka sama apa itu manga ya atau anime ya, lalu ikut jadi fujoshi, fudanshi segala itu. Ini dunia yang lain. Oke, yang anti pasti ada. Tapi kalau saya sih asal diingat aja mereka yang sekarang misalnya katakanlah masih di sayap pemudanya PKS misalnya gitu ya. Itu kan ya dia kan masih muda. Saya dulu waktu muda kan juga masih mau berubah. Kasih mereka waktu lah. Nanti mereka akan kemudian akan berkembang. Sebagian mungkin nggak akan. Kalau saya percaya lebih gampang karena informasinya berlimpah-limpah. Dukungan dari sekitar banyak orang tua sudah biasa. Ya nggak semua, masih ada yang harus nikah ke orang tua, masih ada yang orang tuanya maksa nikah dan segala macam. Tapi dibandingkan zaman saya pikir lebih mudah dan sudah banyak gitu ya. Saya tuh sering membandingkan, ini agak arogan mungkin ya. Ketika orang-orang muda kayak Pak Karno, Muso, siapa lagi, Bu Kartini mungkin juga ya, itu kan banyak tantangannya juga loh.
Pak Karno masuk penjara berapa tahun itu? Ya. Saya masih lumayan belum masuk penjara. Tapi saya melihat sudah dulu dari tahun 90-an saya melihat bahwa ini kebangkitan nasional kedua. Jadi memang saya tahu orang yang mengaku Pancasilais itu nggak menerima. Oh, ini nggak bisa, nggak cuma Pancasila. Ya lu nggak ngerti Pancasila aja gitu. Katanya kemanusiaan pilih-pilih berarti. Kemanusiaan yang adil dan beradab untuk heteroseksual, Sunni, apalagi non Papua Barat. Iya benar. Sih kan mereka nggak ngerti HAM aja. Dan menariknya ada orang yang seperti itu. Jadi masalah waktu aja, saya bilang pasukannya udah banyak sekali dan bertambah terus. Dan arenanya juga makin beragam ya. Medsos pasti, film masih jalan terus. Bayangin tanpa ada pengaruh dari gerakan, Mas Garin bikin film Kucumbu itu baru satu. Nanti yang lain lagi. Kapan itu siapa? Lucky Kuswandi ya bikin Madam X, tapi udah lama itu. Dan itu tambah terus. Belum yang pendek-pendek kayak Pria itu. Ya dengan segala macam kualitas lah. Belum lagi yang sastra. Dan saya itu senangnya itu ada apa ya? Saya nyebutnya kecelakaan. Jadi kapan tuh saya ketemuan seorang dosen UIN di Jambi. Dan dia mau menulis disertasinya mengenai sastra Indonesia yang queer. Oh, dia dibully abis. Dia bilang, untung Pak saya enggak lesbian. Coba lesbian lebih berat lagi ya. Saya kebetulan hetero punya anak gitu ya. Tapi saya merasa sastra ini ada gitu. Jadi mungkin tidak terlalu bergelora lagi, tapi jalan terus, tapi ada terus gitu loh. Steady, pasti gitu arahnya kemana gitu ya. Ada acara ini, ada acara itu. Mungkin orang tua sekarang kan bacaannya sudah banyak dibandingkan dulu, tapi toh juga kemudian ngomong ke orang tua itu, melelah ke orang tua enggak juga jadi lebih gampang gitu kan sekarang Pak? Well tergantung ya, beberapa orang tuanya kan sudah dapat informasi. Saya tahu bahwa ini mungkin masih jumlahnya lebih sedikit daripada yang enggak gitu ya. Tapi banyak surprise gitu loh. Dulu saya mengira, ini kenaifan saya juga sih. Dulu saya mengira bahwa saya itu mungkin terbuka karena orang tua saya enggak beragama. Saya satu dari sedikit orang di Indonesia yang dibesarkan tanpa agama di rumah ya, di sekolah di sekolah karena sekolah Katolik, tapi itu soal lain. Saya mengira itu, tapi berulang kali saya bertemu dengan orang-orang yang orang tuanya. Bahkan yang terakhir itu ada seorang, saya berani bilang gini kan dia sudah melela di publik juga ya. Ada salah satu anak buah saya namanya Amar, dia transman, mungkin tak pernah kenal juga ya. Dan dia itu melelahnya kepada orang tuanya yang kiai dan bunyai gitu loh. Wow. Dan sampai sekarang masih di pesantrennya sebagai laki-laki. Wow. Joke-nya itu dia dulu Fatayat, sekarang Ansor. Iya. Oke. See, ternyata it's not impossible. Jadi makanya sering kali saya bilang sama orang itu coba dulu sebelum menyerah. Tapi memang kalau bahaya ya, atau ya nggak tahu deh. Saya dulu juga dengan takut-takut gitu. Tapi ya orang muda tuh banyak takutnya kan. Kalau sekarang kan anak muda pakai sosial media gitu ya untuk ketemu dengan orang lain. Kalau dulu gimana Pak? Pakai kode gitu. Dulu sebelum itu dikenalin sama orang. Oh oke. Jadi gini, salah satu cara untuk makanya kenal sama gay sama lesbian dia, dikenalin sama teman. Kalau gay dan waria itu kan memang dari dulu sudah di seluruh Indonesia, kota-kota besar terutama itu ada tempat kumpul. Di Solo dulu dari dulu di Manahan selalu dari kadang kalau diganggu sama FPI atau yang gitu-gitu ya bubar sebentar gitu ya. Surabaya selalu ada gitu-gitu. Nah itu orang dengar nyoba dari jauh, lihat dulu mungkin 2 minggu lihat dari jauh. Ya kan? Okay. Takut gitu ya. Itu satu cara. Cara kedua buat mereka yang saya kira cukup mujur, cinta bersemi di sekolah. Cinta bersemi di lapangan basket. Ada yang bertemunya di paduan suara. Dan sebetulnya ada kelompok-kelompok yang agak banyak didominasi oleh golongan-golongan ini. Misalnya, kalau ikut paduan suara, laki-lakinya banyak yang gay. Kalau ikut softball, ceweknya banyak yang lesbian. Oh, oke. Iya, itu jadi dan itu ya kepekaan sendiri. Kalau untung ada tantenya yang lesbian juga, gini ya, Nduk. Diceritain gitu. Lalu ada yang buat mereka yang pandai sekali dan pede untuk menyapa orang asing, anywhere bisa ketemu.
Ada atribut khusus nggak sih kalau di Orang majalah sering Tempo bilang, itu sampai disebut ada itu zaman celana itu ya. beige atau apalah gitu? Ada sebetulnya. Oh nggak ada. Kalau sekarang ya paling-paling bendera pelangi. Atau kalau yang laki-laki cenderung agak feminin, yang bahasa binanya ngondek, atau yang lesbian buci mungkin langsung ketara gitu. Tapi ya itu hebatnya ya, saya nggak pengen terlalu kayak romantis mengatakan the power of love gitu ya. Mungkin the power of lust ya, kekuasaannya nafsu ya. Kami digerakkan nggak anti nafsu itu biasa-biasa aja. Bahwa itu kemudian berkembang jadi cinta ya mau ya silakan gitu. Selalu ada gitu loh, selalu ada. Lalu ya itu ada acara-acara kalau dulu itu kayak September Ceria itu acara tahunan di Tawangmangu, di Malang sering ada juga, jadi Tretes di Surabaya dan selalu ada. Ketika kemudian jadi intervensi orang-orang kayak saya mendirikan organisasi dan menerbitkan majalah, jangan lupa yang itu juga. Itu memberikan, saya tahu betul karena saya tuh nerd, orang yang di rumah ya belajar serius gitu ya, menyapa orang takut gitu kan, malam minggu ke toko buku. Iya dulu kerjaan saya ke Saragung, agak berharap sih supaya diganggu, tapi kalau diganggu betul mungkin ketakutan. Lalu saya pikir gimana kalau kita jodoh-jodohkan dengan kita buka halaman istilahnya perkawanan waktu itu. Oh, kayak biro jodoh sebenarnya. Sebetulnya gitu. ya dari awal selalu ada. Dari mulai Gaya Hidup Ceria nomor 1 yang terbit Agustus 82 selalu ada yang pasang. Bahkan kemudian bahkan nomor berapa tuh sudah ada yang berani masuk di cover. Oh ya? Iya, nomor tahun 83. Tinder versi analog gitu. Jadi sebetulnya Grindr, Hornet, Blue dan lain-lain itu melakukan fungsi yang kami kerjakan lewat majalah itu. Dulu kalau yang berani beli, kalau yang nggak berani catat. Jadi datang ke waktu itu kan kantornya di rumah saya, ya sudah kasihan lah biar aja gitu. Kalau yang ketus bilang tuku beli. Ada yang kemudian beli, dicatat, dibakar, takut ketemu kan. Nah sekarang dengan adanya di smartphone itu lumayan kan, orang agak susah orang untuk masa ya memang kadang-kadang orang tua dan whatever lah itu orang-orang lain kadang kepo kan, tapi ya jadi dulu gitu. Tapi kalau menjalin hubungan gitu, kalau sekarang kan kesannya gara-gara sosial media jadi lebih nggak long lasting ya Pak ya. Wah dulu juga ada yang nggak long lasting. Sama aja gitu ya berarti ya. Ketemu di September Ceria, right then and there. Oh oke. Cinlok. Kalau kayak gitu berarti kan. Ya nggak apa-apa kan, nggak semua hubungan itu akan berlangsung lama. Ada yang berlangsung lama. Contoh ya, relationship saya pertama tapi sudah ada intervensi organisasi. Saya bertemu dengan pasangan saya yang pertama itu di dalam konteksnya adalah rapat persiapan peluncuran Lambda Indonesia untuk di Jawa Timur, yaitu di Tretes. Ya udah, saya bertemu dengan dia berapa tahun itu, 82. Nah, kalau kita tanyakan dari mana saya tahu orang-orang itu? Saya ngomentarin kolom kesehatan di Surabaya Post. Oke, memang saya memang orang baru dalam hal itu. Nah, Surabaya Post disuratin sama orang banyak, diteruskan ke saya. Oh. Dari situ kemudian saya terkonek sama komunitas gay Surabaya yang waktu itu kumpulnya di SMA Kompleks di pekarangannya, belum di pagar waktu itu. Jadi buat orang yang tidak mudah bergaul kayak saya pun nggak lama kok akhirnya. Tapi memang saya lakukannya dengan nulis di surat kabar. Nah kalau kita perhatikan bagaimana misalnya pasangan saya itu ya, dia dengar di SMA Kompleks itu tempatnya homo ngumpul. Dengan naik sepeda mininya dari rumahnya di mana waktu itu ya? Manyar sana, naik sepeda mininya, celana pendek, masih umur 19. Dia umur berapa waktu itu? Kan 79, umur 20. Umur 20 dia naik sepeda mini dikit gitu, terus ya disapa-sapa, siapa namanya gitu kan. Jadi apa ya? Nah saya nggak tahu sejak kapan komunitas kayak gini tuh ada gitu, dan orang nggak ada yang tahu. Mungkin belum ada rekaman soal itu ya berarti Pak? Iya. Kita kalau kita bicara sama orang yang tua-tua tuh biasanya ya sudah ngumpul gitu aja gitu, biasanya di tempat-tempat umum alun-alun gitu. Tapi itu sudah tergantikan dengan sosial media itu ya sekarang ya. Tapi juga nggak sepenuhnya gitu loh, masih ada yang ketemu yang kalau yang betul-betul pinter nyapa orang sambil nunggu bagasi di bandara dapat. Untung ada airport hotel, masuk kamar. Loh enggak nih.
Saya tahu memang orang-orang yang konservatif, kok masuk langsung ketemu. Ya kenapa tidak? Ya, yang hetero kan? Juga ada yang kayak gitu sih. Of course, pasti kan? Ada lah. Lalu di sini sih, ini juga yang harus tidak boleh dilupakan. Mulai dari kapan? Paling nggak tahun 70-an mungkin ya. Mungkin paling nggak ya. Itu ada disco atau bar yang pada hari tertentu mengadakan gay night. Ini memang gay, kalau lesbian biasanya di kafe. Waria sih kan bentuknya kelihatan. Waria sudah bisa lebih gampang sebetulnya bergaul dengan calon pasangannya. Itu dari yang paling tua yang tertelusuri itu dulu yang sekarang jadi Bapak Kot ya. Bapak Prof sorry. Itu dulu kan bioskop Bima. Di situ ada disko namanya Arimbi. Arimbi kan istrinya Bima. Ya, tapi itu kalau nggak salah Minggu malam atau Kamis malam itu menjadi gay night. Musiknya kayak gimana zaman dulu? Disco, Casey and the Sunshine Band. Nggak tahu. Tahu ya? Nggak tahu saya. Tapi beberapa sekarang berulang lagi. Donna Summer. Oh ya, Donna Summer tahu. Muncul lagi gitu. Terus atau ngumpul bersama beberapa tempat. Surabaya termasuk yang hebat tuh, punya Waria Night di Taman Remaja, mungkin mulai tahun 81 mungkin. Atau bahkan lebih awal lagi mungkin. Itu pada Kamis malam itu ada orkes Melayu. Bagian pertama itu penyanyi laki dan perempuan hetero, penyanyi laki dan perempuan lah. Yang kedua itu waria, bukan lip sync ya, bukan playback ya, tapi suaranya dipakai suara perempuan. Itu sampai sekarang masih ada? Enggak, itu sudah enggak ada lagi. Di Jogja pernah namanya apa saya lupa itu, yang di jalan ke arah Parangtritis itu, saya lupa. Jogja pernah ada. Di Jakarta juga pernah ada, Solo pernah ada. Yang sekarang hanya tinggal di Bali masih ada, sama katanya di Jakarta masih jalan. Apollo masih buka, terus apalagi Moonlight, nggak tahu apa itu, karena kok nggak pernah. Moonlight tuh rasanya nggak pernah diganggu sama FPI. Ya itulah venue-venuenya untuk yang saya bilang untuk lesbian bisa di kafe dan dari kenal ke kenal. Jangan lupa juga khusus untuk gay dan waria atau calon waria itu salon. Salah satu saya belajar dari almarhum Pak Jamie Mackey, ekonom. Salah satu efek tidak direncanakan dari Orde Baru dengan bukanya pasar adalah salon, industri kosmetik. Dulu Viva, tapi sekarang kan banyak macam-macam. Nah itu ternyata membuat kemudian salon-salon itu menjadi tempat untuk kumpul. Salon menjadi tempat banyak lah sebetulnya. Okay. Sekarang ada aplikasi gampang banget, tapi juga saya pikir masih ada orang yang memang bisa ya, masih dikenalkan, masih ada. Kan jadi orang pertama Indonesia yang publicly melela gitu. Taiwan melegalkan pernikahan. Ada rencana untuk itu nggak Pak? Menikah mungkin? Enggak, karena pasangan saya nggak mau nikah. Sudah gitu. Sayanya pernah kepikir karena saya bisa ke Amerika kan, bahkan waktu itu dibilang sama teman-teman di alma mater saya, ayo kamu reuni sekalian nikah gitu, tapi ngapain? Ya nggak apa-apa lah, saya nggak apa-apa juga gitu. Tapi yang lain pasti ada yang ingin pasti. Cinta menurut Pak Dede apa? Wow, itu pertanyaan besar. Tapi menurut saya sih cinta itu adalah komitmen untuk, jujur aja deh, mulai dengan jatuh cinta. Jatuh cinta itu biasanya sih kita ketemu seorang yang kemudian tertariknya itu berlebih dari yang biasanya, dan kemudian kalau nggak bisa berhenti mikirin, kalau nggak ketemu sehari aja udah gimana gitu ya. Dan terus kalau sekarang sih WA-nya penuh gitu ya. Kalau dulu SMS, sebelumnya itu lagi surat, telegram. Oh wow. Iya gila ya. Anyway, itu rasa yang kuat sekali yang kemudian ingin bersama, ingin berbuat bersama gitu-gitu, yang kemudian tinggal diaturnya. Nah, pengaturannya itu saya kira sebetulnya hetero juga sama sebetulnya. Tidak semua, memang pakemnya itu harus dalam pernikahan gini-gini, satu dengan satu, atau kalau yang Islam percaya poligami 1 dengan 3 atau 4 gitu. Tapi saya kira keuntungan bagi saya paling nggak, keuntungan yang itu cinta itu banyak dari kami itu bisa memisahkan mana cinta mana nafsu, dan itu bisa juga kadang-kadang cinta bertiga, polyamory. Saya pernah mengalaminya 2 kali. Bisa open relationship, ya kadang-kadang
gesekan juga sih. Tapi itu ambil kata teknis lah gitu. Tapi intinya adalah komitmen dan kemudian ya itu. Kalau punya saran, komentar, atau ingin berbagi cerita, boleh banget email ke podcast@kbrprime.id dan tulis Love Buzz untuk subjek emailnya. Salah satu hal yang saya ambil dan cukup penting dari obrolan bareng Pak Dede adalah soal riwayat nyata. Bagaimana mendengar secara langsung dari si empunya cerita itu bisa menggerakkan. Makanya kan telinga itu ada 2. Kudunya memang kita lebih banyak mendengar daripada ngomong. Boleh banyak bicara kalau sebar cinta, apalagi saat corona masih mewabah. Kalau kata teman saya, stay safe and stay at home if you can, so that you don't spread the virus. Spread the virus of love instead. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kunjungi kbrprime.id untuk menyimak beragam podcast lainnya dari KBR.